Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Kali ini saya akan membahas mengenai biaya medical claim yang dikeluarkan oleh wajib pajak dan itu dikoreksi oleh DJP. Dan dispute ini, sengketa ini akhirnya sampai ke pengadilan pajak. Nah, kasus pengadilan pajak yang akan saya bahas kali ini adalah putusan nomor PUT 09-15-29-PP-M-8 tahun 2019. Nah, wajib pajak ini diperiksa oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, untuk tahun pajak 2012. Nah, kemudian jenis pajaknya adalah pajak penghasilan badan. Nah, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai data yang ada dari transaksi ini, kemudian bagaimana argumen wajib pajak, argumen Direktorat Jenderal Pajak atas kasus ini, dan bagaimana putusan hakim atas sengketa ini. Kemudian saya juga membahas apa yang terjadi, ya. Saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana transaksi ini, dan kemudian saya akan memberikan kesimpulan dasaran, ya, data yang ada. Nah, wajib pajak ini merupakan pemegang interest dari production sharing contract di area Natuna, ya, Natuna C di Blok A. Dan besarnya interest wajib pajak ini sebesar sepertiga, ya, atau 33,333%. Nah, wajib pajak bukan operator, jadi ada operator atas kontrak karya ini, kontrak kerja ini, yang namanya adalah Premier Oil Natuna C BV, ya. Jadi ini perusahaan operatornya, dan wajib pajak ini hanya partner, ya, atau istilahnya mereka menyebutnya silent partner. Jadi hanya memberikan modal kapital, sharing kapital, dan yang melaksanakan kegiatan itu hanya kontraktor operatornya, ya, Premier Oil Natuna C. Nah, kemudian yang diperiksa oleh DJP dan BPKP, ya, itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, itu adalah operatornya, bukan wajib pajak, ya, operatornya Premier Oil Natuna C BV ini diperiksa. Kemudian dari situ adalah diketahuilah berapa pendapatan si wajib pajak, ini dibagi tuh, ya, kan, diperiksa operatornya tuh secara keseluruhan tuh berapa biaya-biayanya, kemudian bagi hasilnya berapa. Nah, untuk menentukan bagi hasilnya ada namanya cost recovery. Jadi kalau perusahaan pertambangan itu setelah mendapat izin dan kontrak dari pemerintah melakukan eksplorasi, nanti biayanya itu diganti oleh pemerintah. Itulah namanya cost recovery, gitu ya. Nanti dari hasil itu, minyak itu dia berapa persen dapatnya tergantung kontraknya, gitu ya. Nah, pada saat diperiksa oleh DJP sama BPKP, ada salah satu biaya yang tidak bisa dijadikan cost recovery, jadi nggak bisa diklaim oleh wajib pajak. Nah, biaya itu adalah medical claim, ya. Jadi ada biaya untuk kesehatan karyawan, ya. Itu tidak bisa dijadikan cost recovery, sehingga dengan demikian kan biayanya akan berkurang, biayanya kan pajaknya jadi besar, gitu ya. Karena kan untuk menghitung pajaknya harus ketahui dulu penghasilan kena pajak. Nah, karena biayanya ini tidak bisa diakui, maka penghasilan kena pajak jadi besar, sehingga pajaknya menjadi lebih besar. Nah, disinilah sengketanya, ya. Jadi wajib pajak mengatakan itu boleh sebagai cost recovery, sehingga jadi biaya, beban, dan DJP mengatakan tidak bisa, ya, karena ada aturan-aturan yang tidak dipenuhi, gitu. Nah, berapakah besarnya medical claim ini? Itu sekitar 290.000 US dollar, ya, 290 US dollar. Itu kalau dirupiahkan saat itu setara dengan 2,7 miliar rupiah. Nah, dari pemeriksaan tidak setuju, kemudian dibawa ke keberatan, dan akhirnya ke banding. Nah, inilah yang kita bahas, bagaimana masing-masing pihak melakukan argumen, baik DJP maupun wajib pajak, sehingga bagaimana putusan yang dilakukan oleh majelis hakim atas data yang disajikan di pengadilan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana argumen dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, menurut DJP, biaya medical claim yang dikeluarkan oleh wajib pajak ini itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf C Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2010. Itu tentang cost recovery perusahaan pertambangan. Nah, pasal 12 ini, ya, menyatakan bahwa untuk pemberian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau karyawan atau pekerja, ya, kepada karyawan atau pekerja dalam bentuk natura atau kenikmatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi di sini walaupun dia perusahaan pertambangan, ya, tidak ada perlakuan khusus. Nah, gitu ya. Jadi sama dengan wajib pajak lainnya. Kan biasanya kan ada perlakuan khusus untuk kasus tertentu, ya. Tapi untuk medical claim ini ikut peraturan perpajakan secara umum, yaitu kalau diberikan imbalan kepada karyawan dalam bentuk
natura atau kenikmatan itu tidak boleh sebagai biaya. Dalam kasus ini tidak bisa sebagai cost recovery bagi wajib pajak tersebut. Nah, kalau menurut DJP mengatakan medical claim yang diterima oleh karyawan ini adalah kenikmatan natura. Itu berarti bukan dalam bentuk uang. Kira-kira begitu ya. Itu menurut DJP. Oke, sekarang kita lihat bagaimana menurut wajib pajak. Nah, wajib pajak mengatakan ya, menurut wajib pajak, medical claim ini itu merupakan kewajiban bagi operator atau karyawan. Jadi ada aturan mengatakan perusahaan operator migas ya itu wajib memberikan medical claim. Jadi fasilitas kesehatan kepada karyawan ya. Karena industri hulu migas ini, minyak dan gas bumi ini penuh risikonya tinggi ya. Jadi harus ada fasilitas itu gitu ya. Itu menurut wajib pajak. Kemudian di dalam kontrak juga disebutkan. Jadi waktu karyawan melaksanakan kontrak perjanjian kerja ya, itu disebutkan ada fasilitas medikal kesehatan gitu ya. Nah, dan ini juga wajib. Jadi Kementerian Tenaga Kerja dan BP Migas itu membuat aturan harus ada itu. Jadi sejalan. Jadi menurut wajib pajak apa yang dikontrak, apa yang terjadi di perusahaan sejalan dengan kebijakan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan BP Migas. Ya, dan BP mengatakan ini bukan bentuknya natura, kenikmatan, ya. Dan ini berhubungan dengan operasional. Jadi wajib pajak mengatakan ini wajib, ya, dan ini bukan natura. Nah, kira-kira gitu wajib pajak mengatakan ya. Oke, gimana kemudian kita lihat keputusan dilakukan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim setelah mendengar argumen ya yang dilakukan oleh DJP sama wajib pajak mempertimbangkan bahwa dia mempertimbangkan gini. Ini kan medical claim ini sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan BP Migas dan juga ada di kontrak. Jadi jelas ini ada gitu ya. Ini memang terjadi gitu ya. Dan Majelis Hakim juga mengatakan ini bukan kenikmatan dan bukan natura. Sehingga akhirnya Majelis Hakim memutuskan koreksi yang dilakukan oleh DJP itu harus dibatalkan ya, karena tidak cocok, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, dari sini kita lihat Majelis Hakim mengatakan medical claim itu seolah-olah bukan natura. Ya kan? Karena kalau natura kan tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan tidak bisa menjadi cost recovery. Tapi Majelis Hakim dengan data yang ada mengatakan ini adalah bukan natura sehingga bisa dibebankan sebagai biaya dan menjadi cost recovery. Oke, nanti berikutnya saya akan membahas apa sih yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Nah, di sini saya melihat sepertinya ada perbedaan persepsi tentang pengertian natura kenikmatan, ya. Nah, berarti harus jelas dulu definisinya apa, gitu ya. Nah, kalau saya melihat, ya kan, ini dari sisi wajib pajak dan majelis hakim ya. Kenapa dia sependapat? Berarti satu persepsi ini. Ini saya melihat seperti ini. Bahwa pengertian definisi kenikmatan menurut wajib pajak dan mungkin hakim sama adalah fasilitas yang diberikan untuk bersenang-senang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Ya kan? Jadi ini kan tadi wajib pajak mengatakan ini berhubungan operasional, ya kan, berhubungan pekerjaan, ada kontrak, itu wajib. Itu ya memang harus wajib itu. Ini bukan fasilitas, memang wajib, kewajiban gitu. Itulah ya. Seolah-olah natura itu bukan kewajiban gitu. Itu saya menangkap begitu pengertian. Makanya DJP bilangin natura bukan. Ini bukan natura tapi ini memang kewajiban, dia harus ada. Itulah kira-kira saya menangkapnya dari sisi wajib pajak, ya. Makanya akhirnya majelis hakim mengatakan wajib pajak benar itu bukan natura karena itu wajib. Oke. Nah, di sini saya melihat bahwa wajib pajak dan hakim kesimpulan ini dibutuhkan, diperlukan dan penting untuk proses bisnis wajib pajak. Itu bukan natura, karena penting. Karena tadi persepsinya saya menangkapnya ya, persepsinya mengatakan kenikmatan natura itu adalah fasilitas untuk bersenang-senang seperti itu. Makanya medical claim itu disetujui oleh hakim, apalagi adanya persetujuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan BP Migas. Nah, kalau kita melihat dari Undang-Undang PPH, gitu ya, apa sih pengertian natura itu, gitu ya? Ya, padahal perusahaan pertambangan dan perusahaan lain sama untuk medical claim ini itu mengacu kepada Undang-Undang PPH secara umum, ya. Nah, dari Undang-Undang PPH saya mencoba memahami, gitu ya. Natura kenikmatan itu adalah imbalan atau fasilitas yang diterima oleh pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan pegawai tidak dalam bentuk uang. Nah, jadi baik itu imbalan maupun fasilitas. Jadi baik itu untuk bersenang-senang maupun untuk kewajiban, tapi tidak dalam bentuk uang. Itu ya. Nah, jadi apakah itu sudah ditentukan dalam kontrak, apapun itu tidak ditentukan, asalkan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk uang, itu adalah natura atau kenikmatan. Yang sering saya contohkan itu adalah misalnya perusahaan mendapat imbalan dalam bentuk beras. Nah, beras itu kan bukan uang tuh.
Nah, walaupun di perjanjian katakan kamu akan dibayar uang gajinya berdasarkan beras misalnya 100 kg beras gajinya gitu kan. Nah, itu juga natura, ya kan? Atau tidak tidak dikontrak, tiba-tiba dia dapat bonus beras 100 kilo, ya kan? Nah, atau dapat fasilitas bisa menikmatin beras dari perusahaan secara gratis gitu ya. Nah, itu juga dalam bentuk natura, baik disyaratkan di perjanjian kontrak maupun tidak, ya. Nah, itu selama tidak dalam bentuk uang itu natura. Itu yang saya coba pahami dari Undang-Undang PPH. Ya, jadi berarti ini ada dua persepsi yang berbeda nih, saya lihat ya, dari persepsi wajib pajak sama persepsi DJP, gitu ya. Nah, biaya kesehatan yang diterima oleh pegawai kalau bukan dalam bentuk uang itu natura. Ya, baik itu disebutkan di kontrak maupun tidak. Ya, masalahnya dalam bentuk uang atau tidak. Nah, ini tidak dijelaskan di peraturan ini, gitu ya. Nah, ini harus dicari tahu nih. Jadi, medical claim itu dalam bentuk uang atau tidak. Nah, ini ada beberapa permasalahan kasus yang saya lihat ya. Misalnya begini, kalau pegawai berobat ke rumah sakit, ya, ini pegawai nih, ya, pergi ke rumah sakit. Kemudian biayanya itu dibayar oleh perusahaan langsung ke rumah sakit, ya. Jadi pegawai datang berobat, terus tagihannya dikasih ke perusahaan. Perusahaan kasih perusahaan. Oke, perusahaan dapat nih misalnya 100.000 misalnya. Nah, perusahaan bayar langsung ke rumah sakit. Nah, si karyawan terima uang nggak? Nggak kan? Dia namanya kenikmatan fasilitas. Maka itu natura. Ya, natura karena dia tidak terima duitnya. Nah, itu natura. Berarti itu bisa sebagai biaya. Walaupun klaim ya. Jadi si karyawan ke rumah sakit dapat bill-nya terus dikasih ke perusahaan. Perusahaan langsung bayar ke rumah sakit. Nah, itu adalah natura. Oke ya. Nah, bagaimana kalau perusahaan memberikan tunjangan? Ya, jadi ini karyawan perusahaan kontrak sepakat dan juga si perusahaan ngasih tunjangan ke si karyawan, ya kan? Dan tunjangan ini dalam bentuk uang, ya kan? Jadi bentuk uang, nanti maka uang ini itu bisa sebagai biaya oleh perusahaan. Gitu ya. Jadi uang ini baru digunakan untuk berobat. Baik itu digunakan atau tidak. Misalnya tunjangannya 1 bulan 500.000 gitu ya. Nah, ternyata dipakai cuma 300.000. Kan gitu. Nah, itu bagi perusahaan bisa sebagai biaya karena kasihnya uang, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana, dan itu bukan natura ya, kena uang. Nah, bagaimana kalau klaimnya bentuk uang? Jadi misalnya gini, ini karyawan ya berobat ke rumah sakit. Ada billnya 100.000, kasih ke perusahaan. Dapat, perusahaan kasih ke karyawannya uang. Itu medical claim juga kan, kasih uang. Nah, ini bukan natura. Ya, karena dikasih ke perusahaan, ke karyawan adalah uang. Nah, itu bukan natura, itu boleh sebagai biaya. Ya, karena dia bukan natura. Nah, dalam kasus ini kita harus tahu dulu, ya. Apakah model atau SOP-nya atau tata caranya itu medical claim-nya bagaimana? Apa si karyawan ini ke rumah sakit dulu, kemudian bill-nya dikasih ke perusahaan. Nah, perusahaan ini bayarnya langsung ke rumah sakit atau ke karyawan. Nah, itu yang tidak diinformasikan di putusan ini. Harusnya diinformasikan dulu bagaimana mekanismenya. Si karyawan terima uangnya atau tidak? Nah, gitu ya. Jadi kalau karyawan terima uangnya itu bisa sebagai biaya, sebagai cost recovery. Tapi kalau karyawan tidak terima uang, itu langsung si perusahaan kirim uangnya ke rumah sakit, tagihannya, bayar, itu natura. Nah, itu yang intinya harus dipahami ya. Nah, di sini tidak dijelaskan. Ya, maksudnya dijelaskan, DJP juga harusnya nanya nih, ya, gimana model medical claim-nya, kan gitu kan, dijelaskan. Oh, begini-begini. Ya, hakim juga harusnya bisa memutuskan. Jadi harus paham dulu, harus satu persepsi pengertian natura itu apa, ya. Ini berbeda persepsi gitu ya. Makanya putusan hakim seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian ini bagaimana kalau bayar asuransi? Nah, ini kan ke BPJS tuh. Ya, itu sebagai natura atau tidak? Nah, tergantung modelnya. Kan gitu. Si karyawan dapat BPJS. Nah, BPJS ini iurannya langsung dibayar oleh perusahaan ke BPJS atau perusahaan ngasih ke karyawan, karyawan baru ke BPJS. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan ini langsung ke BPJS dibayarkan, itu natura karena si karyawan nggak terima duit. Nah, gitu ya. Tapi kalau karyawannya terima duit dulu dari perusahaan, uang BPJS, perusahaan ini orang karyawan ini baru bayar ke BPJS-nya, itu
bukan natura. Nah, itu boleh sebagai biaya. Sekarang intinya karyawannya terima duit langsung atau tidak. Ya, kebanyakan perusahaan kan membayarkan BPJS langsung pada BPJS untuk karyawannya. Karyawan nggak terima uang kan, nanti kalau waktu dia sakit gunakan kartu BPJS-nya. Nah, itu natura ya, jadi perusahaan yang membayar ke BPJS itu natura, jadi itu tidak boleh sebagai biaya karena natura. Jadi intinya uang atau tidak yang diterima oleh karyawan. Nah, itu ya. Oke, nah untuk bisa jadi biaya atau tidak ya, maka ini harus ada satu pemahaman ya. Jadi bukan karena persetujuan ya. Jadi setuju nggak setuju otoritas, selama itu diterima perusahaan dalam bentuk selain uang, itu natura. Tuh, ada peraturan nggak aturan wajib atau tidak diberikan selama bentuknya tidak dalam bentuk uang, itu natura. Itu intinya ya. Jadi bukan berarti natura itu tanpa persetujuan itu natura, dengan persetujuan pihak berwajib itu bukan natura, bukan seperti itu ya pengertiannya. Ya, coba nanti ini dalam kasus ini kalau ada ketemu ya, diperhatikan dulu si karyawan itu terima bentuk uang atau tidak. Itu intinya ya, bukan wajib tidak wajibnya adanya fasilitas kesehatan ya. Nah, mudah-mudahan di sini kesimpulan pembahasan saya berikan ini bisa memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Oke, berikutnya saya coba simpulkan. Nah, dari pembahasan tadi saya coba simpulkan ya, pembahasan sebelumnya itu saya simpulkan bahwa biaya kesehatan atau medical claim bisa menjadi biaya atau pengurangan penghasilan. Untuk menghitung penghasilan pajak harus memenuhi beberapa syarat ya. Nah, pertama, si karyawan atau pegawai itu menerima dalam bentuk uang, itu intinya uang. Nah ya, kalau bahasanya duit, nah gitu ya. Jika pegawai menerima dalam bentuk dalam bentuk selain dalam bentuk uang, maka kenikmatan tadi fasilitas kesehatan merupakan kenikmatan atau natura yang tidak bisa menjadi biaya bagi perusahaan. Ya, bukan nggak boleh, tapi boleh, tapi menjadi biaya. Maksudnya perusahaan itu boleh memberikan bentuk natura, boleh bentuk uang, itu silahkan, itu kebijakan perusahaan dan tergantung kerjasama kontrak. Tapi kalau perusahaan ingin itu sebagai pengurangan penghasilan bruto, harus diberikan dalam bentuk bentuk uang, ya. Oke, terima kasih. Sampai sini saja pembahasan kita masalah medical claim yang bisa sebagai pengurang atau tidak. Nah, sebelum saya akhiri, saya memberikan quote dulu, ya. Ini dari Jonathan Swift. Nah, saya nggak kenal dia nih, tapi bagus juga ini ya. Dia sebutnya begini: kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu dan apa yang saya sampaikan semuanya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.